Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu, wali murid, kelas 7, Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar yang kami hormati. Anak-anakku, siswa-siswi, kelas 7, MTSN 4, yang saya sayangi dan banggakan. Mengawali pertemuan ini, perkenalkan, saya Arif Haryanto, pengajar atau guru di MTSN 4 Blitar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pada tahun pelajaran 2020-2021 ini saya mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Kemudian untuk alamat rumah, saya bertempat tinggal di RT 2 RW 4, Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Barangkali itu perkenalan singkat saya, karena biasanya perkenalan itu ya cukup menyebutkan nama dan alamat. Kalau perlu ditambah, kalau misalnya kita orang dewasa paling ditambahi kerja di mana, atau kalau pada anak-anak usia sekolah mungkin dikembangkan ke sekolah di mana dan sebagainya. Demikian. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah resmi diterima menjadi siswa baru MTSN 4 Blitar tahun pelajaran 2020-2021. Tentu saja kita berharap MTSN 4 Blitar ini bisa menjadi tempat yang cocok bagi kalian, bisa menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi kalian untuk belajar, untuk menuntut ilmu, sehingga kalian bisa mengembangkan potensi yang kalian miliki secara maksimal, yang pada akhirnya prestasi kalian bisa lebih meningkat dari yang sebelumnya. Bicara tentang bagaimana kalian bisa nyaman belajar di MTSN 4 Blitar, itu ya tergantung kepada kalian dan juga ada faktor yang menjadi tanggung jawab madrasah. Misalnya saja yang menjadi tanggung jawab madrasah melengkapi berbagai sarana belajar yang kalian butuhkan. Sementara bagaimana nyaman yang faktor dari kalian, itu misalnya ya kalian ikuti aturan main atau tata tertib yang ada di MTSN 4 Blitar ini. Jadi misalnya kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru, ya saman kerjakan. Sehingga nggak ada kecemasan, kekhawatiran, wah nanti dihukum karena belum mengerjakan tugas. Itu juga tentang ketentuan-ketentuan yang lain, saman ikuti. Insya Allah kalau kalian mengikuti aturan main, tata tertib yang ada di madrasah ini, kalian akan nyaman. Dengan nyaman, belajar bisa maksimal. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah SWT, saat ini kita sama-sama tahu bahwa kita berada pada situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah. Ini sebagai akibat dari dampak merebaknya virus COVID-19. Sehingga berbagai aktivitas kita itu harus dibatasi. Termasuk misalnya ya kali ini kita harus melaksanakan pembelajaran secara online atau daring dalam rangka
masa ta'aruf siswa madrasah. Nah, sebenarnya yang lebih pas, Masama itu dilakukan secara tatap muka, karena sebagaimana kemarin sudah disampaikan Ibu Kepala Madrasah, salah satu tujuan dari Matsama itu adalah memperkenalkan madrasah kepada para peserta didik. Tapi karena sekali lagi situasi kita yang memang harus dibatasi, ya terpaksa kita harus melakukan kegiatan pembelajaran secara online seperti ini. Serta kegiatan-kegiatan yang lain yang kita sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Namun, hal ini jangan membuat kita berkecil hati, kita jangan pesimis, karena kita tidak sendiri. Ini hampir semua negara, semua bangsa di dunia mengalami hal yang sama seperti kita. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan pada saat-saat sulit seperti ini? Ya, kita ikuti saja panduan, himbauan, anjuran dari pemerintah, utamanya tentang protokol kesehatan. Kalau kita sayang dengan diri kita sendiri, kita sayang dengan orang tua kita sayang dengan anggota keluarga kita sayang dengan keluarga baru kita, yaitu keluarga besar MTSN 4 Blitar ini, ya marilah kita berusaha untuk patuh pada protokol kesehatan. Tetap di rumah, kecuali ada hal-hal yang memang sangat penting yang mengharuskan kita keluar. Tapi jangan lupa kita keluar ya protokol kesehatan. Pakai ini masker, ya masker. Mohon maaf ini tidak dipakai karena sedang apa Mas Adib? Sedang live ya. Oh, live ya, sedang live ya. Iya. Nanti setelah ini pakai lagi. Pakai masker. Hindari keramaian, hindari kerumunan, sering cuci tangan, jaga jarak. Seolah dengan begitu ya mengurangi resiko penularan. Dan satu hal yang sangat penting itu adalah marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita, keluarga besar baru kita, keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar, itu selalu dilindungi, dihindarkan, dan diselamatkan oleh Allah dari segala macam bala, utamanya saat ini adalah wabah penyakit corona. Mudah-mudahan dengan berbagai usaha, kita bisa selamat. Itu mengawali pertemuan ini, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang keosisan. Monggo Mas Adit. Ya, materi kita tentang kegiatan dan organisasi kesiswaan. Organisasi kesiswaan maksudnya di sini tentu saja adalah OSIS atau OSIM, ya, OSIS atau OSIM. Tapi yang selalu akrab di telinga kita adalah OSIS. Lalu apa sih Pak sebenarnya OSIS atau OSIM itu? Nah, barangkali ini memang sebuah pertanyaan yang sangat wajar kalau muncul di antara kalian. Karena OSIS atau OSIM ini sebelumnya Saman belum kenal, karena memang organisasi ini belum ada di SD maupun di MI, tempat belajar kalian sebelum ini. Jadi OSIS itu singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Sedangkan kalau OSIM itu singkatan dari
organisasi siswa madrasah. Tuh. Apa Pak bedanya antara OSIS dengan OSIM? Ya nggak ada bedanya sebenarnya, yang beda hanya nama. Kalau OSIS itu ada di sekolah, sedangkan OSIM itu ada di madrasah. Nah, apakah sekolah dan madrasah itu beda? Ya secara secara prinsip sama sebenarnya. Tapi ada yang membedakan. Madrasah itu adalah sekolah yang bercirikan agama Islam. Itu madrasah. Misalnya madrasah ibtidaiyah, itu yang sederajat dengan SD. Madrasah sanawiyah itu yang sederajat dengan SMP. Atau madrasah aliyah itu sederajat dengan SMA. Sedangkan sekolah di situ sifatnya siswa itu umum. Di situ ya ada siswa yang berlatar belakang agama Islam, ada yang selain Islam. Sedangkan kalau madrasah itu ya semuanya siswanya adalah beragama Islam. Karena kalau di MTSN 4 Gandusari itu salah satu persyaratan untuk masuk mendaftar, mungkin sampean masih ingat, syarat umum itu adalah salah satunya beragama Islam. Itulah madrasah. Jadi kalau OSIS itu ada di sekolah, di tingkat sekolah, sedangkan OSIM itu ada di tingkat madrasah. Kembali ke pengertian tadi, singkatannya kalau OSIS organisasi siswa intrasekolah, OSIM organisasi siswa intra madrasah. Lalu apa pengertian dari OSIS atau OSIM ini? OSIS atau OSIM itu ada dan dibentuk di organisasi yang ada dan dibentuk di tingkat sekolah menengah atau yang sederajat. Nah, tingkat sekolah menengah itu mulai dari SMP dan yang sederajat. Apa yang sederajat dengan SMP? Sanawiyah. Serta sekolah menengah atas dan yang sederajat. Apa yang sederajat dengan SMA? Ya ada madrasah aliyah, ada SMK. Jadi saya ulangi, OSIS adalah organisasi yang ada dan dibentuk di tingkat sekolah menengah. Di mana organisasi ini menjadi wadah berkumpulnya bagi para siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sebagai sebuah organisasi, tentu saja OSIS ini yang punya anggota, serta ada yang mengelola, ada yang ngurusi. Yang mengelola, yang mengurusi itu namanya pengurus. Lalu siapa yang bisa menjadi anggota OSIS itu? Begini anak-anak. Jadi sifat keanggotaan OSIS itu adalah melekat. Artinya, setiap siswa di suatu sekolah menengah atau di madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah, itu secara otomatis dia adalah anggota OSIS di mana dia bersekolah. Jadi ketika sampean sudah resmi diterima sebagai siswa MTSN 4 Blitar, maka secara otomatis sampean semuanya adalah anggota OSIS MTSN 4 Blitar. Lalu apakah ada batas waktu keanggotaan? Ya ada. Lalu sampai kapan? Ya selama kalian menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar, sampean adalah anggota OSIS MTSN 4 Blitar. Tapi ketika sampean pindah ke sekolah lain, otomatis ya keanggotaan sampean di OSIS MTSN 4 Blitar selesai. Sampean akan
masuk ke anggota OSIS sekolah yang baru. Atau ketika Saman tamat dari MTSN 4 Blitar, ya otomatis keanggotaan itu selesai. Akan tapi untuk mereka yang sudah alumni, itu biasanya masih ada ikatan emosional. Jadi sekali waktu ada acara tertentu di madrasah, itu banyak yang datang mereka itu. Terutama para mantan pengurus OSIS. Ya. Di acara milad madrasah, itu selalu banyak yang datang untuk ikut meramaikan. Lalu apakah bisa Pak, misalnya saya sekolah di MTSN 4 Blitar, kemudian saya menjadi anggota OSIS di madrasah yang lain, karena OSIS di madrasah saya nggak maju, maka saya pindah ke madrasah yang OSIS-nya maju, saya hanya pindah ke anggotaan OSIS. Apa bisa? Ya tentu nggak bisa, nggak bisa. Kalau Saman menganggap bahwa OSIS di madrasah Saman ini nggak maju, nggak aktif, alhamdulillah paling tidak Saman ada perhatian, dan setelah itu ya berusahalah untuk masuk ke kepengurusan, kemudian berjuanglah untuk memajukan, untuk mengaktifkan OSIS di madrasah Saman ini. Itu tentang keanggotaannya. Kemudian tentang pengurus. Siapa yang boleh menjadi pengurus OSIS? Jadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Blitar ini, pengurus OSIS itu berasal dari seluruh siswa, terutama kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 dan kelas 8. Proses pembentukannya itu dilakukan melalui seleksi. Ada berapa tahap seleksi? Tahap pertama tentu saja pendaftaran. Jadi kalau dari sini nanti ke pengurusan, ya. Jadi siapa yang boleh dan berhak menjadi pengurus OSIS? Jadi saya sampaikan di MTSN 4 Blitar ini ketentuannya adalah masa kerja pengurus OSIS itu adalah 1 tahun. Tiap tahun dilakukan reorganisasi pemilihan pengurus OSIS yang baru. Nah, siapa yang boleh mengikuti pemilihan itu? Yang boleh dan berhak mengikuti pemilihan itu adalah semua siswa kelas 7 dan siswa kelas 8. Berarti kelas 9 nggak boleh. Ya sudah, masanya kelas 9 sudah lewat. Kelas 9 itu sudah fokus untuk menghadapi ujian akhir. Kalau dulu namanya apa Mas Adib? Ujian nasional ya? UN ya, ujian nasional. Yang tahun kemarin itu UN dibatalkan ya Cah ya, dibatalkan. Jadi ya dari awal memang sudah ada wacana untuk menghapus UN, tapi masih sebatas wacana. Nah kemudian yang kemarin itu karena ada ini bencana COVID-19, di mana tidak boleh ada kehadiran siswa di sekolah, di madrasah, maka UN dibatalkan. Ya, walaupun UN dibatalkan, tapi bukan berarti ujian kelas 9 nggak ada lagi, tidak. Nanti pasti ada pengganti UN. Makanya kelas 9 itu ya sudah tidak boleh untuk mengikuti pemilihan pengurus OSIS lagi. Mereka sudah 2 tahun. Mereka sudah 2 tahun. Jadi yang boleh mengikuti pemilihan pengurus OSIS itu kelas 7 dan kelas 8. Nah, pengurus OSIS itu terdiri dari pengurus harian dan seksi bidang. Itu kalau di MTSN 4 Blitar. Jadi pengurus harian dan seksi bidang. Apakah namanya harus itu? Tidak. Jadi nama itu dulu yang bikin juga pengurus OSIS sendiri, mereka kreatif. Itulah keuntungan untuk keuntungan bergabung di kepengurusan OSIS.
Pengurus dirangsang untuk dituntut untuk terus kreatif. Nah, untuk susunan pengurus harian, itu terdiri atas ketua OSIS, kemudian 2 wakil ketua, jadi wakil ketua 1, wakil ketua 2. Saat ini, ketua OSIS itu cewek. Namanya Vanessa Sopo ya. Sinten Mas Gozi, ingat? Vanessa. Kelas 9 sekarang Pak Mas Gozi ya, iya. Oh iya, 9F ya. 9E. 9E. Jadi ketua OSIS yang sekarang ini cewek, Vanessa siapa begitu? Vanessa 9E. Dan justru sering kita itu mendapatkan ketua OSIS cewek. Kemudian wakil ketuanya yang satu adalah Diego Suele, ini juga kelas 9. Kemudian wakil ketua 2 Rizky, itu kelas 8. Kemudian setelah ketua, wakil ketua ada sekretaris. Sekretaris itu sekretaris 1 dan sekretaris 2. Sekretaris 1 insyaallah Andini. Sekretaris 2-nya agak lupa ini ya. Kemudian yang ketiga bendahara. Bendahara itu ada Rijal siapa begitu. Kemudian selebihnya itu adalah seksi bidang. Nah, seksi bidang yang ada di MTSN 4 Blitar itu antara lain ada seksi bidang kewirausahaan. Jadi di sekolah wis diwarai, dibelajari, dilatih untuk berpikir, berusaha, berwirausaha. Contoh begini, November tahun kemarin, alhamdulillah kita belum ada ini reg-regan apa corona. Jadi acara milad itu masih bisa dilakukan ya seperti tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan secara meriah. OSIS di seksi bidang itu bikin kegiatan-kegiatan. Nggak ketinggalan, seksi bidang kewirausahaan itu bikin kegiatan namanya bazar. Dan ternyata hebat. Jadi sambutan dari warga sekolah luar biasa. Dan mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Jadi ada seksi bidang kewirausahaan, ada seksi bidang pendidikan, ada seksi bidang kesenian, ada seksi bidang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kemudian mungkin sahabat bertanya, "Loh, Pak, katanya kelas 9 nggak boleh mengikuti pilihan pengurus OSIS." Iya benar. Nah, tapi kok ketua OSIS sekarang kelas 9? Ya kan mereka terpilih itu ketika masih kelas 8. Nanti maksimal bulan November sebelum ujian semester itu sudah ada pemilihan pengurus yang baru. Jadi masuk semester genap, kelas 9 sudah lepas dari kepengurusan. Lalu bagaimana keanggotaannya? Ya tetap sebagai anggota OSIS MTSN 4 Blitar. Jadi itu tentang pengertian OSIS. Selanjutnya, fungsi OSIS. Apakah OSIS itu harus ada? Atau OSIM, maaf ya. Apakah OSIS atau OSIM? Ya. Jadi tadi saya bilang OSIS saja, padahal kita madrasah. Nggak tahu, kadung terbiasa dengan OSIS. Saya baru ingat kemarin pada saat Ibu Kepala Madrasah membuka acara Matsama, beliau menyampaikan, oh iya OSIM ternyata. Jadi kalau di sini materi kita semuanya masih pakai OSIS, nggak apa-apa. Tapi tolong saman rubah sendiri itu kalau di madrasah namanya OSIM ya. Jadi apakah OSIM itu harus ada? Menurut saya memang iya. Terutama di kita, di MTSN 4 Blitar, OSIS itu mempunyai peran penting, punya fungsi yang cukup penting. Lalu apa fungsi daripada OSIS di sebuah lembaga pendidikan? Apakah itu sekolah atau madrasah?
OSIS itu adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah atau madrasah dan kepentingan para siswa. Duh, demi kepentingan madrasah. Berarti madrasah butuh OSIS, iya. Contoh begini, Cah. Misalnya saja, di madrasah kita itu akan ada event, akan kedatangan tamu pejabat. Umumnya kita kalau mau kedatangan tamu kan ya siap-siap. Mulai dari mulai dari paling depan sampai paling belakang. Semuanya disiapkan sehingga ketika nanti tamu datang itu ya tidak ada yang mengecewakan. Tidak ada yang mengecewakan. Nah, disitulah OSIS itu sangat berperan, terutama kalau di MTSN 4 Blitar itu yang OSIS di seksi bidang lingkungan. Mereka yang harus bekerja, mereka merencanakan, mengatur, mempersiapkan bagaimana wajah madrasah ini pantas untuk disuguhkan kepada tamu. Enggak harus tamu itu pejabat. Ketika kita mengundang wali murid, orang tua kalian, OSIS juga akan menyiapkan itu. Di kamar mandi dibersihkan, ruang-ruang pertemuan dibersihkan, sehingga tamu itu nyaman. Disitulah fungsi dan peran OSIS bagi madrasah atau bagi sekolah. Lalu apa kepentingan siswa dengan adanya OSIS ini? Sangat banyak. Terutama bagi mereka yang terlibat langsung dalam sebuah persiapan acara, mereka dilatih untuk menyiapkan sebuah kegiatan. Gak gampang loh Cahaya, gak gampang. Jadi kalau kita tidak terbiasa dengan berbagai kesibukan, menyiapkan sebuah acara, itu ya akan istilahnya nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Termasuk misalnya yang di seksi bidang yang ngurusi upacara bendera. Mungkin ketika zaman di SD atau di MI, persiapan upacara bendera itu lebih banyak dihandle oleh siapa kira-kira? Apakah Saman sendiri yang menyiapkan itu? Mungkin ada Saman dilibatkan. Tapi di situ peran Bapak Ibu guru itu masih sangat besar. Tapi ketika di tingkat sekolah menengah atau di SMP, madrasah sanawiyah, di SMA, itu OSIS sudah dilatih untuk mandiri. Jadi di kita, di MTSN 4 Blitar, persiapan upacara itu dihandle oleh pengurus OSIS, terutama yang di seksi bidang pendidikan atau apa begitu. Jadi mulai dari menyiapkan petugasnya, ngelatih petugasnya, menyiapkan peralatannya, sampai pelaksanaan, itu OSIS berperan penting. Dari situ, seseorang itu sudah dibiasakan, dilatih untuk untuk berpikir piye ampreh apike. Jadi itu. Kemudian selain itu ada fungsi lain daripada OSIS, yaitu berfungsi sebagai pendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. Kita setiap tahun ada kegiatan, ya bisa dibilang itu event lumayan besar, yaitu milad ya. Milad ya. Nah, ulang tahun. Kalau di sekolah itu namanya Dies Natalis. Iya, Mas Gosi ya. Iya, Dies Natalis. Nah, kalau di kita itu istilahnya milad, ulang tahun.
Setiap tahun kita ada itu. Kita ulang tahun Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar itu adalah 25 November ya. 25 November. Itu ulang tahun madrasah kita. Kegiatannya tidak hanya kegiatan intern, kegiatan yang melibatkan intern madrasah, tapi kita juga mengadakan kegiatan ekstern, kita undang. Nah, barangkali sampean pernah mengikuti kegiatan lomba-lomba di MTSN 4 ini. Nah, di situ OSIS punya peran yang juga sangat penting. Mereka dituntut kreatif. Enaknya apa ya? Terutama untuk lomba intern yang diselenggarakan untuk warga madrasah, itu sepenuhnya OSIS yang merencanakan. Termasuk ada pentas seni, itu nanti yang akan bekerja keras adalah seksi bidang kesenian. Itulah bahwa OSIS itu juga berfungsi mendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa.